Mereka hanya ingin berpetualang, mencari pengalaman di hutan tertua di Jawa. Tapi satu kesalahan kecil, masuk ke pendopo yang salah, telah membuka gerbang dunia yang seharusnya tetap tertutup. Pendopo itu tak sekadar bangunan tua. Di dalamnya ada patung dan lukisan perempuan yang diyakini sebagai utusan Laut Selatan. Dan lebih mengerikannya, lukisan itu bisa berpindah tempat. Malam satu suro, mereka tetap nekat masuk ke jantung alas Purwo. Tapi tidak semua yang masuk bisa kembali dalam keadaan yang sama. Apa yang sebenarnya mereka temukan di dalam hutan? Siapa sosok lelaki tua yang tahu terlalu banyak? Dan kenapa makam besar itu seakan bernafas di tengah malam? Kisah nyata yang berubah jadi mimpi buruk. Inilah cerita tentang pendopo di ujung alas Purwo. Angin malam itu terasa ganjil. Udara yang harusnya dingin justru terasa pengap. Di sebuah pendopo tua yang berdiri di pinggiran kota Banyuwangi, 5 orang pemuda berdiri melingkar. Damar, Seno, Yuda, Gendis, dan Raka. Mereka bukan sekadar pelancong. Malam ini mereka sengaja datang untuk menyaksikan sebuah ritual mistis yang hanya digelar pada malam menjelang satu suro. Pendopo itu tak biasa. Di dalamnya tergantung sebuah lukisan wanita berwajah sendu. Matanya tajam, rambutnya hitam panjang, menjuntai hingga ke dada. Di bawah lukisan itu berdiri sebuah patung perempuan berselendang hijau. Orang-orang sekitar menyebutnya patung Sang Ratu. Percaya atau tidak, katanya patung dan lukisan itu saling terhubung secara gaib. Dia, Ratu Kidul, bisik Pak Trimo, juru kunci pendopo. Suaranya lirih tapi jelas. Lukisan dan patung ini disucikan. Tidak boleh sembarang orang datang kemari, apalagi saat satu suro. Tapi kelima pemuda itu punya maksud lain. Mereka ingin menelusuri jejak-jejak supranatural yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita rakyat. Dan malam ini, mereka berniat melanjutkan perjalanan menuju alas Purwo, hutan keramat yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya kekuatan gaib tertua di Jawa. Pak, katanya dari pendopo ini ada jalur menuju sisi luar alas Purwo, tanya Damar. Pak Trimo memicingkan mata, lalu menunduk dalam. Betul, tapi jalur itu bukan jalur biasa. Kau harus siap jiwa dan raga, karena bukan hanya binatang buas yang kau temui di sana. Seno menertawakan ucapan itu. Pak, kami cuma mau lihat-lihat. Kami nggak percaya hal begituan kok. Namun tawa Seno langsung gugur ketika tiba-tiba lampu Petromax di pendopo berkedip-kedip sendiri lalu mati. Gelap total. Hanya ada cahaya bulan yang menelusup lewat kisi-kisi dinding kayu. Gendis menggenggam lengan Raka erat-erat. Mati lampu ya? Gumam Gendis berusaha terdengar tenang. Tiba-tiba terdengar suara kecapi lembut mengalun dari sudut pendopo. Tak ada seorang pun di sana. Namun nadanya merambat ke hati seperti nyanyian pengantar tidur dari dunia lain. Yuda menyalakan senter. Cahaya itu menyorot ke arah patung Sang Ratu. Mata patung itu kini tampak sedikit mengerjap. Raka, lo lihat tadi nggak? Bisik Yuda. Raka mengangguk, bibirnya gemetar. Setelah beberapa menit mencekam, lampu kembali menyala. Pak Trimo tampak duduk diam menggenggam tasbih. Kalau kalian masih niat pergi ke alas Purwo besok malam, mandilah dulu dengan air bunga 7 rupa. Mintalah izin padanya. Kalau tidak, perjalanan kalian takkan selamat. Mereka tertawa kecil, pura-pura tidak gentar. Padahal hati masing-masing dicekam tanda tanya dan ketakutan samar. Malam itu mereka menginap di rumah warga tak jauh dari pendopo. Namun sepanjang malam, suara kecapi itu tetap terdengar. Bahkan saat mereka sudah berada di dalam kamar. Keesokan harinya, mereka bersiap. Meski ada rasa was-was, mereka tetap ingin melanjutkan perjalanan. Seno dan Yuda sempat berdebat karena malam nanti adalah malam satu suro.
Saat pintu antara dua dunia dipercaya terbuka, tapi Damar bersikeras. Justru karena itu kita ke sana. Kapan lagi bisa merasakan hal mistis secara langsung? Mereka naik 2 motor trail dan 1 motor matic, menembus jalan-jalan tanah yang makin menanjak dan sempit. Penduduk sekitar memberi peringatan. Kalau kalian ketemu sosok berjubah putih berdiri di pinggir jalan, jangan noleh. Terus saja jalan. Jangan berhenti, ujar Pak Miran, warga setempat yang mereka temui di warung. Di sana bukan cuma harimau, nak, tapi juga penjaga yang tak kelihatan imbuhnya. Mereka tersenyum menanggapi, tapi dalam hati mulai gentar. Gendis bahkan sempat ingin membatalkan perjalanan, tapi sudah terlanjur terlalu jauh untuk kembali. Menjelang sore, mereka tiba di pintu masuk Alas Purwo. Papan kayu tua dengan tulisan "Selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo" menyambut dengan nuansa muram. Tak ada pengunjung lain. Udara tiba-tiba menjadi lembab. Angin berhenti berhembus. Dan begitu motor mereka menyentuh jalanan berpasir yang masuk ke dalam hutan, suara kecapi itu terdengar lagi. Matahari mulai tenggelam di balik pucuk-pucuk pohon mahoni tua. Langit berubah merah tembaga. Begitu mereka memasuki kawasan Alas Purwo, sesuatu yang aneh langsung terasa. Angin berhenti bergerak, suara serangga mendadak lenyap. Yang terdengar hanya suara roda motor bergesekan dengan tanah berpasir. Damar yang memimpin di depan mulai memperlambat laju motor trailnya. Bro, kalian ngerasa nggak? Hutan ini kayak nggak nyambut kita, gumamnya lewat intercom yang mereka pasang di helm. Yap, dari tadi bulu kuduk gue berdiri terus, sahut Raka dari motor di belakang, sambil sesekali melirik ke kanan dan kiri. Gendis duduk di boncengan Raka, wajahnya pucat, jemari terus menggenggam tasbih kecil yang ia bawa dari rumah. Ibunya sempat berpesan, "Kalau kamu masuk Alas Purwo, jangan sekalipun berpikir sombong." Belum lama mereka masuk, jalan setapak yang tadinya jelas mulai menghilang. Pohon-pohon besar tampak makin rapat, seakan sengaja menutup pandangan dan menyembunyikan jalan. Mereka kini benar-benar masuk ke jantung hutan. Gue kayak muter-muter deh. Coba lihat GPS, pinta Yuda.Seno membuka aplikasi peta di ponselnya. Tapi layar hanya menunjukkan tidak ada sinyal. Bahkan jam digitalnya ikut berkedip-kedip aneh, seolah gangguan elektromagnetik mulai terjadi. Jangan-jangan kita udah nyasar, ujar Seno. Suaranya mulai gugup. Tiba-tiba Gendis menepuk pundak Raka dengan panik. "Kamu lihat nggak itu?" bisiknya. Mereka semua menghentikan motor. Di kejauhan, di antara pohon-pohon besar, ada sosok perempuan berjubah putih berdiri diam menghadap mereka. Wajahnya tak terlihat jelas, namun posturnya tegak dan ia tidak bergerak sama sekali, seakan menunggu. Damar turun dari motor, hendak menyapa, tapi Seno langsung menahan lengannya. "Lo bego, kata orang desa jangan nyapa, jalan aja terus." Namun sebelum mereka bisa melanjutkan, perempuan itu melangkah ke tengah jalan, tanpa suara. Dan tiba-tiba, seperti angin badai yang berhembus kencang, hutan menjadi gelap seketika. Matahari seperti hilang di telan langit. Gelap yang datang bukan gelap biasa, lebih pekat, lebih berat, seolah menggulung mereka dalam kabut tak kasat mata. "Damar, gas! Gas sekarang!" teriak Raka panik. Mereka menyalakan motor tergesa-gesa dan memacu, gas ke arah yang entah. Jalanan semakin sulit, motor tergelincir, dan pasir mulai berubah menjadi tanah liat licin. Setelah hampir setengah jam dalam kepanikan, mereka tiba-tiba keluar ke sebuah lahan terbuka di tengah hutan. Ada sesuatu di sana, sebuah pendopo besar yang berdiri megah namun usang. Di tengah pendopo itu ada makam besar tanpa nisan, hanya batu hitam polos berbentuk segi 5.
Di sekelilingnya ada sesajen yang masih baru. Bunga melati, dupa menyala, dan sebotol kecil air kelapa. Gendis menatap makam itu dengan napas tersengal. Kita disambut. Belum sempat yang lain menjawab, terdengar suara langkah kaki dari dalam pendopo. Seorang pria tua muncul. Rambutnya putih panjang, matanya tajam, mengenakan jubah hijau kusam. Ia tidak tampak seperti manusia biasa. Kalian bukan orang pertama yang datang ke sini, ucapnya lirih. Pak, kami nyasar. Kami cuma mau, ucap Damar terbata. Kalian sudah melewati batas. Hutan ini hidup, dan dia sudah memperhatikan kalian. Seno mulai gemetar. Siapa bapak ini? Pria itu tak menjawab. Ia melangkah ke makam, meletakkan tangannya di atas batu hitam, lalu menatap ke arah lukisan tua yang tergantung di dinding pendopo. Lukisan seorang perempuan yang sama persis seperti di pendopo malam sebelumnya. Dia yang memanggil kalian, ucapnya lagi. Malam satu suro adalah saat dia membuka jalan, dan kalian sudah menjawab panggilannya. Damar hendak membuka mulut, namun Gendis tiba-tiba jatuh pingsan. Tubuhnya menggigil dan dari mulutnya keluar gumaman asing. Pulangkan aku dari dalam sini. Raka langsung mengangkat tubuh Gendis panik, tapi pria tua itu hanya menggeleng pelan. Tidak semudah itu. Salah satu dari kalian sudah diambil. Hening menyelimuti pendopo. Mata kelima pemuda itu saling berpandangan. Malam kian gelap. Dari kejauhan suara anjing melolong memecah keheningan, namun tidak ada anjing di hutan itu. Dan saat mereka berpaling untuk melihat jalan kembali, jalan yang tadi mereka lalui sudah lenyap. Yang ada hanya dinding pohon besar, seakan hutan menelan semua jejak mereka. Suasana malam di pendopo itu jauh lebih dingin daripada malam-malam biasanya. Langit masih gelap, tapi tak ada bintang. Angin tak bertiup. Tak ada suara binatang malam, seolah hutan memutuskan untuk menahan napasnya. Gendis masih pingsan di pangkuan. Raka. Tubuhnya dingin, matanya bergerak-gerak di balik kelopak, dan bibirnya terus komat kamit tak jelas. Damar menyalakan senter, menyinari sekitar, tapi cahaya dari senter seperti terserap oleh kegelapan itu. Kita nggak bisa terus di sini, bisik Seno. Tempat ini bukan buat manusia. Namun si pria tua itu yang tadi muncul begitu saja dari dalam pendopo, duduk bersila di depan makam besar itu. Tangannya menggurat sesuatu di tanah dengan kayu kecil. Simbol-simbol aneh yang tak mereka mengerti, semacam aksara kuno. Damar mendekat pelan mencoba tetap tenang. Pak, tolong jelaskan. Apa maksud Bapak tadi? Bahwa satu dari kami sudah diambil. Lelaki tua itu berhenti menggurat, lalu ia menatap Damar, matanya tampak berkabut seperti mata orang buta. Namun jelas ia bisa melihat lebih dalam daripada yang manusia biasa bisa lakukan. Kalian datang pada malam yang paling sunyi di tahun ini, malam satu suro. Malam ketika batas antara dunia kalian dan dunia para penunggu hutan menjadi tipis. Apapun yang kalian lakukan di pendopo itu telah memanggil dia. Dia? Tanya Seno setengah membentak karena gugup. Siapa dia? Lelaki tua itu menoleh ke lukisan wanita di dinding pendopo. Sosoknya tampak hidup di bawah cahaya remang. Rambut panjang menyapu bahu, mata yang dalam dan memikat, dan gaun hijau kebiruan yang mengingatkan mereka pada Ratu Pantai Selatan. Dia yang bersemayam di antara lautan dan hutan, kata si pria. Bukan sekadar mitos. Dia penjaga pintu, dan kadang pencabut jiwa. Tiba-tiba, Gendis bangun dengan satu helaan napas keras, matanya membelalak, namun tatapannya kosong. Bukan seperti Gendis yang biasa mereka kenal. Sudah kubilang jangan datang, gumamnya. Tapi,
suaranya terdengar lebih berat. "Bukan suara Gendis, Gendis, lo nggak apa-apa." Raka memegang pipinya, namun Gendis menoleh perlahan, dan dari matanya menetes air hitam pekat, seperti tinta. Ia menangis, tanpa isak, lalu berkata, "Dia sudah ikut kalian sejak di pendopo pertama. Dia ikut duduk di tengah kalian di balik asap dupa dan dia belum puas." Seno mundur. "Lo kerasukan? Ini bukan sekadar kesurupan biasa," sahut lelaki tua. Dia sedang mencoba berbicara lewat Gendis, tapi tubuh ini belum sepenuhnya miliknya. Lelaki tua itu berdiri, mengambil seikat daun kelor kering dari dalam kain selempangnya, lalu menyapukan daun itu ke dahi Gendis. Seketika, Gendis berteriak, suara jeritannya menggema seperti dari gua kosong, dan semua lentera di pendopo padam. Seketika, kegelapan total. Hanya suara napas dan jantung mereka yang terdengar. Sampai, dari balik kegelapan, terdengar tawa wanita. Pelan, panjang, mengalun seperti dari bawah tanah. Damar buru-buru menyalakan korek api. Cahaya kecil itu hanya cukup untuk menerangi wajahnya sendiri. Tapi di belakang Seno tampak bayangan tinggi menjulang, bergerak pelan ke arah mereka. Tubuhnya samar, seperti asap pekat, tapi matanya menyala hijau. "Jangan menoleh. Apapun yang terjadi, jangan menoleh," teriak si lelaki tua. Namun terlambat. Yuda sudah menoleh. Ia langsung terhuyung, jatuh terduduk, lalu matanya melotot kaku. Mulutnya terbuka, dan darah segar menetes dari telinganya. Ia tak bersuara, hanya diam dengan tubuh gemetar. Mereka panik mencoba membangunkan Yuda, tapi pria tua itu berteriak, "Jangan sentuh dia, dia sedang ditimbang." "Timbang apa?" bentak Damar. "Jiwanya. Jika dia terlalu berat dengan dosa, dia tidak bisa kembali." Gendis yang tadi pingsan kini perlahan sadar, tapi ia tak menangis. Ia menatap kosong ke arah Yuda yang tergeletak, lalu berbisik lirih, "Dia memilih Yuda, bukan aku." Tiba-tiba Yuda menarik napas dalam-dalam seperti orang tenggelam, lalu menjerit, menggenggam dada. "Aku di mana ini? Ada yang memanggil, ada yang menarik aku," teriaknya. Tapi matanya bukan lagi Yuda. Ia tak mengenali teman-temannya. Ia bahkan mencakar wajah sendiri sampai berdarah. Lelaki tua itu menaburkan abu dari dupa ke tubuh Yuda. Perlahan, Yuda pingsan, tapi kali ini napasnya kembali teratur. "Diam. Dia baru saja dikembalikan," ujar si lelaki tua, letih. Tapi bayangan itu belum puas. Raka memeluk Gendis erat, sementara Seno hanya bisa terduduk, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Kalian harus pergi dari sini sebelum tengah malam," ujar lelaki tua. "Kalau tidak, pendopo ini akan menutup, dan kalian akan menjadi bagian dari mereka yang terjebak." "Tapi jalannya udah hilang," ujar Seno. "Kami nggak tahu arah keluar." Lelaki tua itu menunjuk ke belakang makam besar. "Ada jalan yang hanya bisa dilihat jika kalian telah diperlihatkan oleh hutan. Tapi jalan itu hanya terbuka saat suara pertama ayam hutan terdengar. Kalian harus bertahan di sini sampai fajar." "Bagaimana kalau bayangan itu datang lagi?" tanya Damar. "Dia akan datang, tapi kali ini tidak sendiri." Langit di atas alas purwo tetap kelam, seolah fajar enggan menampakkan diri. Damar, Raka, Gendis, Seno, dan Yuda yang masih belum sepenuhnya sadar, duduk mengitari makam besar, ditemani lelaki tua misterius yang kini sibuk merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Getarannya aneh, terasa seperti suara itu menggema dari dalam dada mereka sendiri, bukan dari mulut si pria tua. "Siapkan diri kalian," bisik pria itu. "Malam ini belum selesai. Sosok yang mengintai kalian sejak dari pendopo
Pertama akan datang menunjukkan wujudnya. Kalau tak kuat menahan pandangannya, kalian akan tinggal di sini selamanya. Gendis memeluk lututnya erat. Matanya bengkak, suaranya serak. Aku nggak mau mati di sini. Raka mengelus punggung Gendis. Kita pulang, Des. Kita pasti pulang. Kita lewati malam ini bareng-bareng. Sementara itu Damar masih memperhatikan makam besar. Ia mendekat lalu menyadari bahwa nisan makam itu tak berisi nama. Hanya ukiran relief wajah wanita dengan mahkota dan mata tertutup. Sosoknya sangat mirip dengan lukisan yang mereka lihat di pendopo semalam. Dia, gumam Damar, pria tua itu mengangguk. Itu makam penjaga gerbang, dulu ya manusia. Seorang wanita yang berani menantang kekuatan alas purwo dengan pesugihan dan ritual. Tapi ia dikutuk menjadi penjaga batas antara dua dunia. Siapa dia sebenarnya? Namanya tidak boleh disebut. Tapi orang-orang menyebutnya sebagai utusan dari Laut Selatan. Pendopo yang kalian datangi adalah tempat pemujaannya, yang lama terkubur lalu ditemukan kembali oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Kalian membangunkannya. Mendadak angin bertiup kencang. Pohon-pohon bergoyang liar tapi tak ada suara. Dedaunan. Hening yang mencekam. Tiba-tiba dari arah hutan, tangisan wanita terdengar. Lirih namun panjang, seolah berasal dari seluruh penjuru. Yuda, yang tadi pingsan, membuka mata. Tapi matanya kini sepenuhnya hitam. Ia bangkit perlahan dan tertawa. Namun bukan tawa Yuda, tubuhnya menegang. Lalu ia menunduk cepat, tangannya mengorek tanah di bawahnya. Seperti orang kesurupan mencari sesuatu yang terkubur. Jangan dekati dia, teriak si lelaki tua. Tapi Seno tak peduli. Ia maju, menggenggam lengan Yuda. Lo sadar bro, ini gue. Seno, Yuda menoleh. Mulutnya tersenyum, terlalu lebar, terlalu tidak manusiawi. Temanmu sudah pergi. Suara yang keluar dari mulut Yuda adalah suara perempuan. Kini tubuh ini milikku. Tubuh Yuda tiba-tiba melompat ke belakang, meringkuk seperti binatang buas, lalu merangkak mundur dengan kecepatan tak wajar. Ia tertawa keras, lalu menatap makam besar. Sudah waktunya. Kita buka pintunya. Damar buru-buru menarik Seno menjauh, sementara lelaki tua itu menancapkan keris kecil di depan makam dan mulai membaca doa lebih cepat. Tapi tanah mulai bergetar. Retakan kecil muncul dari dasar makam dan asap hitam tipis mengepul keluar. Apa yang terjadi? Raka panik. Dia mencoba bangkit. Dia ingin kembali melalui tubuh Yuda. Gendis menggigil. Kita harus hentikan dia. Namun tiba-tiba dari sisi makam muncul sosok wanita dengan rambut panjang menyapu tanah. Gaunnya lusuh, hijau kehitaman. Wajahnya cantik namun pucat. Tapi di matanya ada kekosongan yang membuat siapapun yang menatap akan kehilangan harapan. Wanita itu berjalan perlahan ke arah mereka, mengambang tanpa menyentuh tanah. Di belakangnya, bayangan hitam menjalar seperti jaring laba-laba, menutupi pohon dan tanah. Pria tua itu segera berdiri dan membentak. Hindari tatapannya. Dia bisa melihat seluruh isi jiwa kalian. Tapi Seno terpaku. Tatapan wanita itu menyusup ke dalam hatinya, membuka luka-luka lama yang tak pernah sembuh. Kenangan, ibunya meninggal. Rasa bersalah karena mencuri. Kecemasan karena selalu merasa sendirian. Seno menjerit dan terjatuh, menggeliat seperti dibakar dari dalam. Dia membukanya. Satu persatu, kata si pria tua. Rasa takut kalian adalah pintunya. Damar bergerak cepat. Ia menarik Seno dan menutup mata temannya dengan jaket. Kita harus lawan, jangan pikirkan hal buruk. Gendis dengan tangan gemetar membuka tasnya
Ia mengeluarkan kalung dengan liontin dari kerang yang diberikan neneknya sebelum berangkat. "Ini dari nenekku," katanya, "untuk jaga diri dari makhluk halus." Pria tua itu menoleh, lalu terkejut. Itu milik mereka yang dulu pernah selamat. Itu bisa mengusir pengaruhnya. Gendis segera menggantungkan liontin itu di leher Yuda, yang tubuhnya masih dikuasai. Seketika, tubuh Yuda terlempar ke belakang, menabrak pohon, lalu menjerit sangat keras, seperti ada dua suara bertabrakan dari dalam dirinya. Damar, Seno, dan Raka ikut melantunkan doa yang diajarkan pria tua itu. Gendis memegang liontin erat mengarahkannya ke sosok wanita itu. "Pulanglah, tempatmu bukan di sini," Gendis berteriak. Wanita itu mendesis, lalu tubuhnya menghancur menjadi asap, dan makam besar retak sempurna. Tanpa peringatan, langit bergemuruh. Dari kejauhan terdengar suara ayam hutan berkokok. "Sudah saatnya, keluarlah, jalan telah dibuka," teriak si pria tua. Dari balik pohon di belakang makam, muncul jalur kecil yang terang samar, seolah diterangi cahaya fajar. Mereka tak berpikir dua kali. Raka memapah Gendis. Seno menggendong Yuda yang masih lemah. Damar menoleh sebentar ke arah pria tua itu. "Tapi Bapak, aku bagian dari sini. Tugasku menjaga agar tak ada yang tersesat selamanya. Pergilah." Mereka berlari, menembus jalan kecil itu, tak menoleh sedikit pun. Fajar menyambut mereka di bibir hutan. Mereka keluar tepat di sisi jalan aspal kecil di pinggir Taman Nasional Alas Purwo. Udara segar. Burung berkicau. Mereka terdiam. Semua terlihat seperti mimpi buruk yang berakhir. Tapi saat Damar menoleh ke tangan kirinya, ada bekas luka panjang, seperti cakaran yang baru saja mengering. Dan jauh di dalam hutan terdengar tawa wanita lirih yang familiar. Mereka berhasil keluar dari Alas Purwo, tapi tidak sepenuhnya selamat. Yuda masih sering melamun tengah malam. Seno bermimpi tentang wanita bergaun hijau yang berdiri di kaki ranjang. Dan Damar masih punya bekas luka yang tak pernah sembuh, meski secara medis tak ditemukan penyebabnya. Dan Gendis menyimpan liontin itu hingga kini. Tapi kadang ia mendengar bisikan dari dalam liontin, menyebut namanya pelan-pelan. Pendopo itu kini telah ditutup oleh warga, tapi suara gamelan masih kadang terdengar di malam suro. Karena sekali kamu membangunkan yang lama tertidur, mereka akan selalu mengingatmu. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya kembali dari Alas Purwo?